Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan update terbaru mengenai kabar dari seleksi kompetensi bidang penerimaan CPNS tahun 2019. Tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini supaya teman-teman nggak ketinggalan info menarik dan saya juga lebih semangat untuk bikin konten yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Seperti kita ketahui bahwa penerimaan CPNS tahun 2019 ini sejatinya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret tahun 2020. Namun karena memang kondisi yang tidak memungkinkan karena adanya pandemi corona, adanya COVID, sehingga tes CPNS untuk seleksi kompetensi bidang itu diundur, gitu kan? Diundur, lalu diundur lagi, gitu kan? Sampai sekarang diundur dari waktu yang tidak ditentukan. Nah, kabar sebelumnya itu kan akan dilaksanakan sekitar dikaji di bulan Juli, lalu akan dicek apakah bisa dilaksanakan tahun ini ataukah tidak. Kalau tidak bisa ya jelas di tahun depan, di tahun 2021. Dan penerimaan CPNS tahun 2020 jelas akan diundur kan gitu. Nah, berikutnya ini ada update dari Bapak Agus. Nah, jadi Kepala Kantor Regional 7 BKN Palembang, Bapak Agus Sutiadi, ini kan saat live talk Sumsel Virtual Fest, ya, beliau menyampaikan bahwa tes SKB akan dilaksanakan tahun ini dengan segala kondisinya. Gitu. Beliau ngomong tes SKB ini akan diadakan setelah Lebaran, tapi tanggal pastinya belum diketahui. Yang sedang disiapkan ini sekarang ini modelnya akan seperti apa. Ya meskipun setelah Lebaran itu bisa bulan Desember, September, atau Januari tahun depan, itu juga setelah Lebaran. Cuman nggak tahu kok ngomong bahwa akan dilaksanakan tahun ini gitu kan. Jadi ini yang sedang didiskusikan sekarang, ini akan protokolnya seperti apa, aturannya seperti apa. Yang jelas akan diberlakukan protokol yang ketat ya, dengan standar keamanan untuk pandemi corona untuk COVID-19. Misalkan beliau memisalkan, kalau misalkan dulu ya di gedung Sriwijaya itu muat 700 sampai 800 orang, maka untuk yang sekarang ini mungkin sekitar 300 sampai 400 orang. Yang dulu jarak per orangnya itu setengah meter, ya mungkin sekarang jadi 1,5 meter atau 2 meter. Jadi jelas akan standarnya seperti itu. Nah, menurutnya alternatif jika diadakan SKB ini cukup banyak, misalnya tidak boleh lagi banyak yang di luar, jadi yang nunggu di luar itu nggak boleh, itu bisa saja. Lalu yang nganter tes CPNS bisa banyak, bisa semobil, maka mungkin yang tahun ini tidak bisa. Atau kalau misalkan nginep di hotel, dicek dulu hotelnya, dipastikan aman dan menerapkan protokol-protokol yang benar terhadap antisipasi COVID-19. Itu yang disampaikan oleh Bapak Agus gitu. Lalu kita lihat lagi berita selanjutnya apa nih? Oh, beliau juga memberikan tips terhadap calon CPNS yang akan melaksanakan seleksi kompetensi bidang. Jadi kalau diterima itu jadi ibadah, ini diniatkan ibadah gitu. Sama beliau disarankan untuk jangan berharap lulus, tapi diniatkan ini ibadah gitu. Jadi berharap nanti kalau keterima ini adalah bagian dari ibadah. Beliau juga menyampaikan untuk tes CPNS sekarang sudah cukup baik karena memang CAT itu kan memang tidak bisa diganggu gugat ya, nggak bisa diakalin, itu nggak bisa gitu. Tuh. Saya juga akan menyampaikan tips untuk teman-teman ya. Ini untuk persiapan seleksi kompetensi bidang itu yang paling penting adalah kesehatan ya. Nah, kesehatan, lalu mental, sistem imun ya. Jadi sistem imun itu harus ditingkatkan. Nah, kalau teman-teman tanya, saya dulu konsumsi apa gitu. Saya waktu tes seleksi kompetensi bidang kan ada wawancaranya tuh. Saya tuh orang yang suka makan coklat. Ya, suka makan coklat. Jadi kalau nggak salah, coklat ini kan bisa memberikan efek nyaman karena, bentar saya carikan artikelnya. Nah ini, jadi coklat ini bermanfaat merangsang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun karena kita memproduksi lebih banyak sitokin. Sitokin ini bagian dari sistem imun tubuh, sitokin. Nah, jadi saya dulu kalau saya grogi itu suka makan coklat, saya nervous. Ini kan juga ada antidepresannya juga coklat itu.
Lalu untuk kesehatan jantung juga baik. Jadi untuk corona ini ya, untuk persiapan SKB, selain kita belajar, kita juga harus menjaga kekebalan tubuh kita, sistem imun kita, kesehatan kita. Nah, salah satunya teman-teman bisa mengkonsumsi coklat. Kalau saya ini biasanya, saya itu makan coklat dari Colenax nih. Nah, ini coklat karakter dari Colenax ya. Jadi karakternya lucu-lucu ini coklatnya. Ini contoh salah satu karakter, ini karakter buah nih. Nah, selain karakter buah, lalu ini karakter smile, itu karakternya juga macam-macam gitu. Ada yang edisi untuk lebaran, ini cocok banget untuk suguhan waktu nanti Idul Fitri. Lalu ada juga ini bentuk favorit saya nih, itik ayam atau bebek ini juga favorit saya. Ini ada buah-buahan juga, ada donat, ada Doraemon. Ini mix, kita juga bisa mix ya untuk karakternya, dicampur-campur juga bisa. Ini juga bisa untuk hantaran. Jadi buket bunga lalu pakai hantaran juga bisa. Lalu untuk ucapan, jadi susunan huruf-huruf kita mau ngucapin selamat ulang tahun atau selamat graduation atau happy graduation, itu juga bisa. Dan masih banyak lagi karakter-karakternya. Untuk teman-teman yang berminat dengan coklat tersebut bisa ke Instagram @colenax ya. Nanti bisa hubungi langsung nomor yang tertera di bio-nya. Dan di sini ada juga contoh-contoh yang sudah pernah dibikinkan oleh Colenax. Lucu-lucu dan yang penting harganya terjangkau dan coklatnya nggak bikin serik. Serius, coklatnya enak banget nih. Oke, gitu tadi ya teman-teman, informasi update dan juga tips yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk yang lolos ke tes seleksi kompetensi seleksi kompetensi bidang CPNS. Saya doakan supaya teman-teman lancar, diberikan kemudahan, diberikan nilai tertinggi sampai tes terakhir, dan lancar terus sampai dapat NIP. Dan yang belum subscribe silahkan sekali lagi di klik ya subscribe di bawah, nyalakan loncengnya juga. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, saya Fajar Manariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.